ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu. Keneknya ugal-ugalan, supirnya keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saya gini? Gunakan untuk yang lainnya. Yang jadi ketua NU nggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Ansor Bansernya Gen Joko, Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana, menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser Joko Gerejo. Apa untungnya? Yang jelas kita menuntut atau berharap adanya persamaan di hadapan hukum. Hukum berlaku untuk siapapun. Artinya apa? Ketika Gus Nur ditangkap dengan cara yang tadi sudah ada kritikan dari kuasa hukum, maka juga kita bertanya bagaimana dengan kasusnya Ade Armando yang diduga menista agama Islam, ya, mengatakan Allah kan bukan orang Arab. Allah tentu senang kalau ayatnya dibaca dengan gaya Minang, hip hop, blues. Itu sudah dilaporkan. Terus kemudian bagaimana juga dengan kasusnya Abu Janda? Banyak sekali kasusnya Abu Janda ini, beberapa dilaporkan, tapi sampai sekarang kan juga masih belum ada kejelasannya. Misalkan mengatakan teroris punya agamanya Islam. Terus kemudian fik ini adalah bendera teroris, padahal kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana Polda Jawa Timur menyatakan bahwa kita sudah memenuhi mengirim berkas dan tersangka. Nah, beliau akhirnya ditahan sekarang, tadi malam akhirnya diputuskan ditahan. Meskipun kami sudah meminta agar untuk tidak ditahan, gitu ya, agar tidak ditahan, tapi akhirnya tetap menjadi ditahan. Akhirnya menuju rutan Mabespol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat Islam menyatakan sikap bahwa kami akan selalu mendukung ulama kami. Kami akan selalu membela ulama kami sampai titik darah penghabisan. Dengan ini kami menyatakan bahwa kami berada di barisan para pembela ulama, dan kami mengecam orang-orang yang ingin mengkriminalisasi, mempersekusi, menzolimi para ulama kami. Inilah pernyataan kami. Semoga Allah meridhoi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak. Takbir. Takbir. Pada intinya itu masih proses. Kemarin laporan, sekarang hari ini masih di Robin Op Baris Krim Polri. Tentunya nanti akan disalurkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim. Siber juga sudah menunggu, apapun nanti tentunya akan diproses penyidikannya. Laporan yang terkait penghinaan ujaran kebencian terhadap beberapa pengurus NU. Gus Nur dan NU. Portal Islam. Kaget dan prihatin baca berita penangkapan Gus Nur. Didatangi saat lagi bekam, puluhan aparat menunggunya di depan rumah
seolah Gus Nur adalah orang yang berbahaya dan bisa berbuat brutal. Berbekal surat penjemputan, aparat menangkap Gus Nur. Tidak bisa menyalahkan aparat juga dalam hal ini, jika melihat tanggal pelaporan pada dirinya, kasus Gus Nur sangat cepat disikapi oleh aparat. Tanggal 19 Oktober 2020, Gus Nur tampil bersama Refli Harun, dan di sana ia berkata, "Setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat berubah. Saya ibarat NU, sekarang seperti bus umum, sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya juga begitu, dan penumpangnya kurang ajar semua. Perokok juga, nyanyi juga, buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal itu nggak ada, saat ini nggak ada," kata Gus Nur dalam tayangan di channel YouTube Refli Harun pada Senin 19 Oktober 2020. Atas perkataan dari Gus Nur tersebut ada pihak yang melaporkannya, di mana hal ini terdapat pada Gus Nur dilaporkan karena ujaran kebencian. NU diibaratkan bus yang sopir dan kernetnya tidak beres. https://linkkarkediri.pikiranrakyat.com. Dan coba lihat tanggal videonya dan pelaporan hingga penangkapannya. Tanggal 19 Oktober 2020 video tayang, tanggal 21 Oktober masuk laporan pada Gus Nur, dan tanggal 24 Gus Nur ditangkap atas pelaporan pada dirinya. Hal ini juga terangkum dalam https://news.detik.com. Diduga hina NU, Gus Nur dilaporkan Ketua Pengurus Cabang Cirebon ke Barreskrim. Terhitung hanya 3 hari Gus Nur langsung ditangkap, dan saya berpikir semua orang yang pernah melaporkan kejadian yang dianggap merugikan nama besar pasti paham bagaimana proses pelaporan hingga terjadi pemanggilan 1, 2, 3 sampai penjemputan. Saya tidak salahkan kepolisian, tapi ada tangan kuat yang membuat pihak aparat harus bekerja cepat melebihi prosedur resminya. Gus Nur mengkritik NU sedangkan dia sendiri adalah warga NU. Dalam beberapa tahun kebelakang, Gus Nur memang kerap menyinggung NU dan sudah berulang kali dirinya dilaporkan. Mediasi hingga persidangan telah ia lakukan di kasus terdahulu. Sebagai warga NU, Gus Nur merasa khawatir dengan keadaan NU saat ini, yang seharusnya menjadi lokomotif umat agar bersuara sebagai penggerak. Gus Nur menganggap NU bersikap sebaliknya. Kata-kata kasar dan lontaran berupa tuduhan adalah bentuk kegeraman Gus Nur. Bukan hanya NU yang disasar oleh Gus Nur, Gerindra dan Prabowo pun pernah ia kata-katai karena berkoalisi dengan rezim. Tipikal Gus Nur memang begitu, suka meledak dan berkata apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Sangat disayangkan apabila NU tidak turun tangan menengahi pertikaian warganya. Di saat kondisi saat ini, saat masyarakat terpecah dan bimbang, seharusnya NU bisa bersikap legowo, turun langsung dan menyelesaikan masalah ini tanpa harus memperlihatkan abuse of power pada pihak yang menyerangnya. Pimpinan NU harus bersikap merangkul perbedaan dan mengajak untuk menyatukan. 1, 2 opini miring janganlah dijadikan permasalahan. Di luar sana banyak pemikiran yang sama dengan Gus Nur terhadap NU. Hujatan dan hinaan pada NU sangat masif menyebar karena melihat NU saat ini. NU menjadi ormas agama dalam kacamata miring, terlalu banyak kontroversial yang diperlihatkan. Seharusnya NU bisa merenungkan kenapa banyak umat yang menyerang mereka. Berbeda dengan Muhammadiyah yang justru mendapatkan sambutan manis. Ormas berbasis Islam, ormas yang katanya mempunyai anggota ratusan juta, ormas yang selalu membanggakan slogan Islam itu merangkul bukan memukul. Islam itu mengajak bukan menjambak, justru tidak mempraktekkan apa yang dijadikan slogan kebanggaan, terlalu bengis pada saudara sendiri, bermuka manis pada pihak luar. Saya berharap masalah Gus Nur bisa berakhir perdamaian dan merangkul Gus Nur agar lebih bijak dalam bermedia sosial. Karena sejatinya kita bersaudara. Jika yang tidak seiman saja dianggap saudara, maka Gus Nur bisa lebih dari saudara bagi NU. Semoga pengurus NU bisa mengambil sikap teduh menyikapi masalah dari Gus Nur. Iwan Balau. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saya gini? Gunakan untuk yang lainnya. Yang jadi ketua NU nggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Ansor Bansernya Gen Joko, Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana, menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser Joko Gerejo. Apa untungnya? Yang jelas kita menuntut
atau berharap adanya persamaan di hadapan hukum. Hukum berlaku untuk siapapun. Artinya apa? Ketika Gus Nur ditangkap dengan cara yang tadi sudah ada kritikan dari kuasa hukum, maka juga kita bertanya bagaimana dengan kasusnya Ade Armando yang diduga menista agama Islam ya, mengatakan Allah kan bukan orang Arab. Allah tentu senang kalau ayatnya dibaca dengan gaya Minang, hip hop, blues. Itu sudah dilaporkan. Terus kemudian bagaimana juga dengan kasusnya Abu Janda? Banyak sekali kasusnya Abu Janda ini, beberapa dilaporkan, tapi sampai sekarang kan juga masih belum ada kejelasannya. Misalkan mengatakan teroris punya agamanya Islam. Terus kemudian fik ini adalah bendera teroris, padahal kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana? Munarman, FPI pastikan beri bantuan pengacara untuk Gus Nur. Front Pembela Islam bakal memberikan bantuan kepada Sugi Nur Harja alias Gus Nur yang ditahan Badan Reserse Kriminal atau Baris Krim Polri. FPI juga akan memberikan bantuan pengacara terhadap Gus Nur. Ini dijelaskan oleh Sekretaris FPI Munarman dihubungi pada Minggu, 25 Oktober 2020. Gus Nur ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian setelah dilaporkan pengurus NU dengan tuduhan menghina salah satu ormas Islam tersebut. Munarman berpendapat penangkapan Gus Nur menandakan rezim telah cenderung bersikap otoriter. Orang yang kritis terhadap pemerintah justru diringkus. Sebagaimana diketahui, Gus Nur kembali dipolisikan karena diduga menghina NU melalui video di salah satu akun YouTube. Laporan itu salah satunya dilakukan oleh Ketua atau Zia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Cirebon K. Haji Aziz Hakim. Polisi pun menerima pelaporan itu dengan nomor registrasi LP B059610-2020 Barreskrim tertanggal 21 Oktober 2020. Tak membutuhkan waktu lama, polisi akhirnya menangkap Gus Nur di Malang, Jawa Timur, Sabtu 24 Oktober 2020 dini hari. Setelah melakukan pemeriksaan insentif, ia akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dan kini mendekam di rutan Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan. Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad, mengatakan pernyataan Gus Nur tidak mencerminkan akhlakul karimah sebagai muslim. Dia mengapresiasi sikap tegas Barreskrim telah menangkap Gus Nur. Menurutnya, Barreskrim juga harus menindak orang yang ikut menyebarkan pernyataan Gus Nur melalui YouTube. Yang dilakukan Barreskrim bukan saja upaya penegakan hukum, tetapi juga menjaga agar harmoni masyarakat, sesuatu yang perlu kita apresiasi bersama. Polri jangan pernah ragu melakukan tindakan hukum kepada Nur Sugi. Cerita advokat LBH Pelita Umat soal penahanan Gus Nur. Sugi Nur Harja alias Gus Nur yang ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri menjalani pemeriksaan hingga Sabtu 24 Oktober 2020 tengah malam. Dalam pemeriksaan tersebut, Gus Nur didampingi advokat Chandra Punerawan dari DPP LBH Pelita Umat. Chandra mengatakan bahwa Gus Nur selesai diperiksa dan keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun dia tidak diperbolehkan pulang ke rumah. Selesai pemeriksaan itu, Gus Nur yang sebelumnya ditangkap di Malang langsung dibawa ke rutan Barreskrim Polri. Muslim, tapi akidahnya bukan Asy'ariyah. Hadapi mereka itu dengan ilmiah. Ya, hadapi mereka itu dengan ilmiah. Menghadapi Wahabi misalnya, hadapi mereka itu dengan ilmiah. Baru Anda tadi itu adalah orang yang cerdas. Bukan dengan otot, dengan ilmiah. Bahas akidahnya untuk targetnya mereka itu paham dan kembali. Atau jelaskan kepada orang awam akidahnya supaya orang tadi itu tidak tertarik dengan mereka. Itu ilmiah. Anda berarti amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya ini, kalau nggak ini, nggak ada ilmu ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibakar. Anda bisa bayangkan kalau bendera itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibakar sama orang kafir. Niru Anda. Dibakar sama PKI, niru Anda. Pakai akal. Karena itu, pemerintah harus bijaksana. Panggil apa yang melaksanakan? Melaksanakan itu apa? Karena bodoh, ajari. Kau nggak ngerti.
ini lambang umat Islam. Cuma dibuat bendera sama HTI. Sama dengan tulisan dari Allah Rasulullah di benderanya Saudi. Paham ya? Ya kita harus hormati itu. Itu kalau ada kalimat Allah di tengah jalan berserakan, ambil, muliakan itu. Muliakan itu. Ada kalimat Muhammad ada di tengah jalan, ambil, muliakan itu. Nah kok Anda nih arogan itu. Banser Ansor itu dibuat untuk membackup ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hati-hati. Kalau ada ketuanya kamu ngajari kamu itu benci kepada orang, keliru. Atau tidak sesuai dengan tujuannya untuk membackup ulama yang amar ma'ruf nahi munkar, jangan mau nurut. Saya nasihati Anda. Jangan mau nurut. Anda tidak punya apa-apa. Ketua kamu itu mungkin punya banyak duit sekarang. Jangan mau nurut. Awas, hati-hati loh Anda. Mereka itu jadi banser, kamu ajak mereka tadi itu untuk dengan membela ulama, membela habaib. Tapi Anda gunakan untuk menjaga gereja. Kita nggak setuju dengan orang yang menyerang gereja. Cuma bukan Anda yang jaga, biar aparat. Anda mau tukaran sama umat Islam ini apa maksudnya? Kan tidak tepat. Ada sandal tulisan Qulhuwallahu Ahad. Sandal nih. Kemudian banser yang jaga pabriknya katanya mau dibakar. Urusan apa sama kau? Biar aparat. Kita nggak setuju dengan yang bakar. Tapi bukan kamu, wahai banser. Yang nyuruh kamu itu apa perlunya, motifnya? Ikhlas. Jaga pabrik itu.